Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita kitab Taysirul Khalaq, dan malam ini kita akan meneruskan membaca bab hukukul jirani, hak-hak tetangga. Kemarin sudah kita mulai dan belum selesai. Insya Allah malam ini kita selesaikan. Namun sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini, dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini, kitab yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang namanya tetangga itu adalah orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, ya. Batasannya sampai 40 rumah dari semua arah, ya. Depan, belakang, kanan, kiri, ya. Nah, dalam pengertian ini mungkin ya kalau dalam komunitas kita itu ya RW itu mungkin, ya. Tapi ada juga memang tetangga yang lebih sempit lagi, ya mungkin kalau dalam komunitas kita itu ya RT, ya. Atau bahkan yang lebih sempit lagi yaitu yang bersebelahan sekitar 10 rumah itu atau dasawisma itu dalam konteks komunitas kita atau masyarakat kita, ya. Nah, tetangga itu memiliki beberapa hak, ya. Kemarin yang sudah kita bicarakan adalah antabda'ahu bisalam. Yang pertama adalah hendaknya kita ini memulai untuk memberikan salam kepadanya. Wa antasna'a ma'ahu al-ma'ruf. Hendaknya kita ini ya berbuat baik kepadanya. Wa antukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bihi. Kalau kita tidak berbuat baik lebih dulu, tetapi sebaliknya tetangga kita kok berbuat baik terlebih dulu, hendaknya kita memberikan balasan yang setimpal terhadap
apa yang sudah dilakukan tetangga kita kepada kita yang berupa kebaikan-kebaikan itu. Nah, kita akan meneruskan bagian yang berikutnya. Wa antu addiya, dan hendaknya kalian menunaikan atau membayar terhadap sesuatu lahu yang merupakan haknya, alaika yang menjadi tanggungan kalian, ya. Minal hukukil maliyati, dari kewajiban-kewajiban atau hak-hak yang bersifat harta benda, ya. Jadi kalau kita punya sangkut paut terhadap tetangga kita, ya, ada hak-hak tetangga kita yang kebetulan kita pinjam, ya, atau hutang, ya, itu kita wajib untuk menunaikannya atau kita wajib membayarnya. Ya. Nah, ini sebenarnya kewajiban membayar hutang, kewajiban menunaikan hak ini tidak hanya kepada tetangga sebenarnya, ya. Kita seorang muslim ini kalau punya kewajiban atau menanggung hak orang lain, siapapun orang lain itu, ya, itu jelas wajib harus menunaikan, wajib membayar. Nah, kalau tetangga itu disebut di sini ini sebenarnya ya punya pemaknaan lebih-lebih, ya. Wong orang lain yang jauh saja itu kalau kita punya sangkut paut terkait dengan utang piutang, pinjam meminjam, ya, yang terkait dengan harta benda itu kita wajib mengembalikan, apalagi kalau itu tetangga, kira-kira begitu, ya. Jadi jangan kemudian lalu dimaknai yang wajib untuk menunaikan hak terkait dengan pinjam meminjam, hutang piutang, ya, itu hanya kepada tetangga, enggak, ya, kepada setiap orang sekalipun, ya. Orang itu berbeda agama sekalipun itu, ya, itu tetap harus kita wajib mengembalikan itu. Ya. Nah, termasuk hak tetangga itu yang terkait dengan masalah kewajiban keuangan itu, ya, dalam bahasa kita itu, ya, iuran RT, iuran RW itu, ya, itu kewajiban itu, ya. Itu kan menyangkut tetangga itu kan, ya. Ya. Itu harus ditunaikan itu, ya. Ya, dan tradisi kita saya kira ya semua warga pada umumnya memahami kewajiban ini, ya. Jadi kalau ada iuran RT, ada iuran RW itu ya punya kewajiban yang kuyung bareng, ya, karena itu memang hak-hak yang terkait dengan kebertetanggaan tadi itu, ya. Jangan sampai di antara kita itu lalu kemudian ya sudah itu nanti biar tanggung yang lain lah. Saya sendiri kan tidak apa-apa, tidak bisa begitu, ya. Jadi ini merupakan sekali lagi kewajiban terkait dengan hak harta benda yang menyangkut tetangga itu. Nah, ini dalam kasus tertentu lalu dengan pertimbangan tertentu lalu ada warga yang dipandang layak untuk dibebaskan dari tanggung jawab itu, wah itu bagus sekali malahan, ya. Jadi artinya kita bertetangga itu juga hendaknya melihat sisi atau dimensi sosial ekonomi tetangga kita, ya. Ya. Dan itulah yang terjadi, ya, di dalam katakanlah, ya, yang saya tahu persis misalnya di tempat-tempat tertentu itu, ya, sangat dimungkinkan itu kalau memang kok layak untuk diberi dispensasi, ya, diberi dispensasi. Ini saya kira merupakan hal yang sangat bagus sekali terkait dengan praktek bagaimana kita hidup bertetangga itu, ya. Lalu kemudian
Yang berikutnya wa anta'udahu idza marido. Ya. Dan hendaknya kalian mengunjungi tetangga apabila tetangga kita itu ada yang sakit. Ya. Nah lagi-lagi ini bukan berarti lalu yang dikunjungi itu hanya tetangga saja. Ya. Ya. Islam mengajarkan ya hakul muslim alal muslim sitah ya, ada 6. Di antaranya itu ya mengunjungi muslim yang lain ketika sakit. Nah, dalam kaitannya dengan tetangga, kalau ini kemudian disebut lagi bahwa tetangga itu kalau ada tetangganya yang lain sakit ya hendaknya menjenguknya, mengunjunginya ya tentu saja ini juga merupakan penekanan. Wong yang jauh saja kalau sakit juga diajarkan untuk menjenguk kok, apalagi kalau tetangga sendiri ya. Ya mestinya ya lebih harus diperhatikan terkait dengan menjenguk tetangga yang sakit tadi. Nah lagi-lagi alhamdulillah ya praktek mengunjungi tetangga yang sakit ini juga saya kira di mana-mana sudah dipraktekkan ya. Jadi saya tahu sendiri ya, di RT kita itu ya kalau ada tetangga yang sakit ya dikunjungi. Kalau misalnya belum sempat mengunjungi ke rumah sakit ya kan ada ya yang sakit itu belum sempat dikunjungi sudah pulang sudah sembuh ya biasanya dikunjungi ke rumah ya dan tetap lalu kemudian ya pantas-pantasnya itu ya adalah tali AC yang itu diberikan untuk menunjukkan sebagai bahwa kita sebagai tetangga ya atau bahkan di masjid kita ya masjid kita ini punya program masjid peduli jamaah sakit ya. Itu juga begitu. Kalau ada jamaah yang sakit kita kunjungi dan kita juga ya sekedarnya memberikan tali asih itu dalam rangka untuk menunjukkan kepedulian kita, kecintaan kita kepada tetangga atau saudara kita yang sedang sakit itu. Nah tentu saja memang mengunjungi yang sakit itu ya di samping tadi ya dengan katakanlah menunjukkan perhatian berupa datang ya lalu kemudian kalau perlu ya dengan membawa tanda kasih ya apapun itu bentuknya ya. Yang lebih penting lagi adalah tentu saja adalah mendoakannya ya. Mendoakannya, menghiburnya ya. Jadi kalau sedang mengunjungi yang sakit itu hendaknya ditumbuhkan optimismenya ya. Sifat rojaknya ya. Nah kadang-kadang kita ini secara nggak sengaja malah cerita sing nambah-nambahi yang sakit ya. Ya wong lagi tilik wong sakit, waduh lah iki tanggoku lara ngono kuwi sederok terus mati ya. Ya, jadi harus hati-hati betul ya. Jadi menengok orang sakit itu harus hati-hati ya. Kadang-kadang kita ya karena rame-rame itu malah gojek guyon. Ya, ini yang saya kira kita perlu lebih berhati-hati lah terkait dengan persoalan menjenguk orang sakit itu karena sebenarnya menjenguk orang sakit itu kan ya intinya yang diharapkan adalah support secara psikologis itu ya ketika dikunjungi itu orang merasa bahagia dan dengan bahagia itu insya Allah akan mempercepat kesembuhannya ya apalagi dibantu dengan doa itu ya Lalu yang berikutnya wa tuhanni'ahu idza fariha. Kalau ada tetangga kita yang sedang bahagia ya bahagia itu karena ya sukses sebab tertentu ya, baru mendapatkan hadiah apa atau sedang sedang mendapatkan amanah baru ya apalah ya termasuk kemarin ada teman saya alhamdulillah ya kebetulan Allah mentakdirkan istrinya wafat lalu kemudian kebetulan ada
seorang perempuan yang suaminya juga wafat, ya kemudian lalu Allah menjodohkannya, ya mereka bahagia, kita memberikan apa namanya, tahniah. Tahniah itu ucapan selamat dan ikut merasa bahagia, ikut merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada tetangga kita itu. Ya. Jangan kok malah tetangganya bahagia mendapatkan apapun, ya, mendapatkan rezeki, mendapatkan jabatan, mendapatkan tadi misalnya menikah lagi, ya. Itu lalu kemudian kita istilahnya, ya, hasud, ya, nggak senang, itu jangan sampai. Hati-hati itu, hasud itu masya Allah itu luar biasa. Ya, hasud itu intinya adalah tidak senang kalau melihat orang lain senang, udah itu aja, itu hasud, ya. Simple pengertian hasud itu, ya. Tidak senang kalau melihat orang lain senang, atau sebaliknya senang melihat orang lain tidak senang. Nah, itu jangan sampai, ya. Nah, itu. Jadi makanya Islam mengajarkan, dan ini lagi-lagi juga tidak hanya tetangga yang kita berikan tahniah itu, siapa saja sesama Muslim, ya, orang lain sekalipun kalau ada yang bahagia kita berikan ucapan selamat dan sukses atas kebahagiaannya. Kita ikut bersyukur, ikut mendoakan semoga kebahagiaan yang didapatkan itu berkah bagi kehidupannya. Itu sikap seorang mukmin begitu. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai hasud, jangan sampai dengki, ya. Dan dengki itu masya Allah dilarang betul oleh agama. Begitu menyelinap di hati kita, waduh, itu akan menghanguskan kebaikan kita sebanyak apapun kebaikan kita. Ya. Jadi Nabi itu pernah bersabda, hasad itu akan bisa menghanguskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya, hangus, hilang semua. Seberapapun banyaknya kebaikan itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi harus hati-hati. Jadi intinya kalau ada siapapun terutama tetangga kita, ya, ini konteksnya tetangga, ya, kalau mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, hendaknya kita ikut memberikan tahniah. Tahniah itu ya ucapan selamat, ikut berbahagia, ikut bersyukur, ya, atas keberhasilan yang dicapainya. Lalu yang berikutnya, wa tu'azziyahu idza usiba. Nah, ini sebaliknya, ya. Dan hendaknya bertakziah ketika tetangga kita mendapatkan musibah, ya. Jadi kalau ada tetangga kita yang mendapatkan kesuksesan, kita hendaknya tahniah, ya. Kalau tetangga kita mendapatkan musibah, kita bertakziah, ya. Takziah itu menghibur sebenarnya, menghibur agar supaya menjadikan orang yang kita takziah itu sabar, ya. Jadi dari kata-kata dasarnya itu sebenarnya sabar, takziah itu. Nah, untuk bisa sabar itu perlu dihibur, ya, dikuatkan. Jadi kalau kita bertakziah itu maknanya menghibur dalam rangka menguatkan, dalam rangka menjadikan saudara kita, tetangga kita yang kita takziahi itu bersabar, ya, bisa menerima apa yang kemudian menimpa mereka itu. Ya. Oleh karena itu ya takziah itu sebenarnya ya harusnya kontekstual juga sebenarnya, ya. Untuk orang-orang tertentu yang kena musibah itu kita datang, ya, kita lalu menyatakan ikut sedih, ikut berduka atas musibah yang menimpanya, itu cukup memang, ya. Kalau memang dia sudah kaya, ya, tidak butuh bantuan secara ekonomis, sudah cukup itu, ya, sudah cukup, ya.
Tapi kalau misalnya maaf ya, yang kena musibah itu memang secara ekonomi, secara sosial butuh dibantu. Kalau tidak dibantu, tidak ditolong secara ekonomi maupun sosial, itu ya berat betul itu penderitaan akibat musibah itu. Nah di situ juga sebenarnya takziah tidak cukup kok hanya kemudian lalu datang ya sekedar saya ikut berduka cita ya semoga doa toh ya tidak cukup ya mestinya ya ikut membantu kira-kira agar supaya yang mendapatkan musibah itu lalu kemudian terbantu betul sehingga kuat sehingga sabar gitu ya begitu ya kalau misalnya musibahnya itu berupa sakit ya kalau misalnya sampai dia tidak bisa berobat, tidak bisa membayar ya kalau perlu ya urunan, tonggo-tonggo ini urunan, ikut bantu. Ya, mendukung, membantu yang memungkinkan dia berobat. Ya. Tapi kalau sekarang ini ya alhamdulillah ya pemerintah kita itu nampaknya sudah menjamin itu ya, tidak ada orang yang tidak bisa berobat ya dengan adanya apa istilahnya itu BPJS itu ya ada BPJS yang berbayar ada yang memang betul-betul tidak untuk miskin itu ada ya jadi sehingga ya tapi meskipun demikian kan perlu juga dibantu yang lain-lainnya ya demikian pula kalau misalnya musibah itu kok misalnya ada seorang ibu ya dengan tanggungan anak yang beberapa lalu kemudian kepala keluarganya meninggal ya tentu saja tidak cukup lah kalau hanya dengan kok sekedar ikut berduka cita gitu ya ya mesti harus dengan bagaimana takziah yang kontekstual tadi itu kalau memang secara ekonomi perlu dibantu ya. Nah kalau kita misalnya kemudian lalu jamaah masjid kita ya dan oleh yayasan kemudian dikukuhkan sebagai bagian dari kegiatan yayasan ya seperti GSR, seperti panti asuhan itu sebenarnya kan dalam konteks ini, dalam konteks ketika ada orang terkena musibah perlu mendapatkan bantuan itu lalu kita ikut mengambil tanggung jawab membantu apa yang menjadi beban dari orang-orang yang mendapatkan musibah itu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu dengan beberapa anak yang dalam kondisi tidak mampu ditinggal kepala keluarganya ya itu ya memang ya idealnya ya sabar ya insya Allah nanti untuk kehidupanmu ya adalah yang ikut membantu ya anak-anakmu sekolah insya Allah adalah yang bayari ya. Kira-kira begitu kira-kira itu idealnya begitu. Ya, idealnya begitu. Jadi kalau masjid kita sampai ada GSR, sampai ada panti asuhan itu sebenarnya ya dalam konteks ini, meskipun ya itu tidak mencukupi, perlu ada upaya-upaya lain yang lebih konkret lagi. Ya, tapi itu saya kira sudah konkret itu upaya itu dalam rangka mengisi ruang yang seperti ini. Ya. Ini. Jadi sekali lagi takziah itu hendaknya kontekstual ya, tidak kok sekedar hanya sekedar ikut berduka cita atas wafatnya atau ikut sedih atas sakitnya, tidak semata-mata itu ya. Ya, lah yang lebih penting lagi tentu doa tadi itu, takziah tadi itu dengan berdoa ya, kalau perlu dengan mensolatkan ya. Kalau perlu misalnya kok perlu ada pengajian, ada mengirim mendoakan itu ya kita bantu memang itu ya, kita bantu dan lagi-lagi kita bersyukur lah ya masyarakat kita itu dalam hidup bertetangga ini semua itu sudah jalan ya tinggal bagaimana kemudian lebih memperkokoh lebih memperkuat ya saya kira itu ya. Baik, masih kita lanjutkan ya Mas, masih berapa menit 6? Udah menit ya, masih satu lagi mungkin ya. Wah nggak selesai ini berarti, nggak apa-apa.
Wa alla tata'ammadan nadhara. Dan hendaknya kalian tidak dengan menyengaja an-nadhara, melihat ila nisaihi, kepada perempuan-perempuannya. Masya Allah, ini termasuk adab bertetangga itu ya. Jadi kita ini tidak boleh kemudian sengaja mentelengi ya. Nak melihat normal ya, tentu saja ya wajar ketemu melihat, mosok ketemu rak melihat itu ya malah orang menyapa ya malah salah ya. Ya melihat biasa, cuma tidak melihat dalam konotasi yang negatif ya. Sengaja, ini mungkin maksudnya ya dengan sengaja negatif ya. Saya kira bapak-bapak ibu tahu lah maksudnya ya. Lah menariknya di sini ila nisaihi, tidak hanya kepada istrinya ya. Nisaihi itu ya perempuan-perempuannya, termasuk anaknya. Jadi kalau misalnya tetangga kita itu kok ya ada istri lalu ada anaknya ya, atau mungkin saudaranya yang sedang di situ ya, atau ibunya atau ya keluarganya yang lain, itu sama, itu tidak boleh itu. Bahkan ini masih dilanjutkan, walau kunna khodaman lahu. Bahkan kalau perempuan itu pembantunya sekalipun, itu tidak boleh kita. Ya, jadi pembantunya aja tidak boleh itu kita sengaja mempelototi itu ya, kira-kira begitu. Masya Allah, betapa indahnya Islam itu mengajarkan seperti ini itu ya. Ya. Nah inilah yang kemudian insya Allah menjadikan hidup bertetangga itu insya Allah baik, kemudian ya damai ya. Nah, kalau misalnya ada tetangga kok lalu saben hari tetangganya dipelototi, kemudian yang bersangkutan ngerti, ya kira-kira kan ya gimana Pak, kira-kira Pak? Oh iya, ya mesti marah itu, mesti marah ya. Mesti jadi masalah dalam kehidupan bertetangga itu. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya itu, ada pepatah yang mengatakan apa namanya, rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput sendiri. Itu biar hanya sekedar peribahasa lah, jangan kemudian menjadi apa namanya kenyataan dalam kehidupan bertetangga kita ya. Jadi itu ternyata memang diatur sedemikian rupa di dalam kaitannya dengan adab bertetangga itu, hak bertetangga itu ya. Dulu ketika saya ngaji membahas doa supaya kita dijaga dari khianatnya mata ya. Kita ini kan mohon dijaga supaya mata kita tidak berkhianat ya. Di antara pengertian khianatnya mata itu, mata yang berkhianat itu menurut mufassir itu adalah ketika kita ya kalau ada orang lain ya, itu ada wanita lain itu orang memperhatikan ya, artinya biasa saja. Ya, tapi begitu tidak ada, itu kita menterleng. Lah itu termasuk khianatnya mata itu. Ya. Termasuk juga itu misalnya kalau kita sedang bertamu maksud saya di rumah siapa saja ya, lalu kemudian di situ ya ada istrinya, ada anaknya ya misalnya, lalu kemudian ketika suaminya itu ada ya, itu kita ya tidak berani menatap ya, istri atau anaknya atau siapapun perempuan yang ada di rumahnya. Tapi begitu ada kesempatan lalu juga sengaja dengan mencari-cari tadi itu termasuk pengertian khianatnya mata itu ya. Menarik sekali itu mufassir menjelaskan mengenai ayat yang mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur itu. Ya, Allah itu mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati itu. Ya. Nah ini masya Allah ini diatur, ya, akhlak
seorang muslim terhadap tetangganya itu wa alla tata'ammadan nadhara ila nisaihi walau kunna khadaman lahu. Ya. Hendaknya kamu tidak sengaja memperhatikan perempuan-perempuan dari tetanggamu meskipun sampai dia itu tetangga sekalipun itu tidak boleh, ya. Sudah Isya ya, berarti belum selesai. Tidak apa-apa ya, nanti kita lanjutkan. Ya. Saya tadi merencanakan selesai, tapi ya karena kalau sudah ngomong itu tuh apa namanya, angel kon mandek ya. Jadi ya sudah, tidak apa-apa ngomong ini, tidak ada yang mengatur ya, kita atur sendiri ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya, kita lanjutkan pembahasannya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.